luar biasa sih. Tapi kalau untuk dua hero ini ya Om ya, Kari mendingan di Kari. band Kari berarti Iya. lebih baik ya. Dari band gak sih? Dulunya dilepas. Kalau memang mau diadu, yes boleh diadu. Karena memang dapetin kan masih ada dua, Valentina dengan siapapun yang lepas nanti. Bener, jadi apapun yang diambil ya Incendio dapat sisanya. Betul, betul. Oke, tapi Yuzong Ya diadu. Itu dia oh, diadu. dia lebih mau ngamanin posisi dari Rosa sih. Yap. Berarti harusnya kalau misalkan Kari diambil di sini, Kari juga cukup terganggu dengan adanya pergerakan dari Farsha. Yang kita tahu Rosa dengan Farsha-nya luar biasa. Tapi Valentina juga masih terlepas ya. Oh iya. Dia masih ada Valentina. Benar. Iya makanya. Kalau tim Hak biasanya nih ya, mereka karena memang suka main agresif. Glue gak sih buat opsinya mereka? Karena nanti untuk Karinya bakal ditabrak-tabrak habis-habisan sama mereka. Hilda loh masih ada, jangan lupa. Benar. Wah, menarik sih ya Iya, kalau kita lihat. ini banyak banget power masing-masing ya. Ya karena dari keduanya tuh kelihatannya berani gitu loh, sama-sama ngasih satu respect band. Dan wow, pendukung dari teman-teman Keren. Malaysia kita ramai sekali. Dan kemarin ya pendukungnya ini dari si Malaysia terbilang unik karena mereka punya dance-nya mereka. Mereka punya goyangan-goyangan mereka. Lucu banget pokoknya kemarin. Bagus banget sih emang para pendukung yang suportif banget, timnya kalah ataupun menang. Oke, tapi ternyata carry yang diambil berarti ada yang mungkin menjadi opsi dan juga adalah Farsha Farsha. langsung. Jelas. Power soalnya. Ya karena dengan dipiknya double hero seperti ini, di garis depan mereka sudah punya glue. Iya. Feather Airstrike ini bakal mengenai targetnya dengan cukup nyaman ya dari sisi belakang karena untuk didekatin ini bakal sulit. Targetnya sekarang adalah mereka harus bisa untuk mengejar Farsha juga. XP laner yang terbuka beberapa mungkin ada Lapu-Lapu, masih ada juga Benedetta. Kalau memang mau bermain agresif dari tim Hak. Hilda kah? Biasanya kalau mereka mau main Hilda, dia picknya di second phase. Second phase ya. Jadi Ini Kadita dulu biasanya. Biasanya kayak gitu, Kadita dulu bisa pick off. Tapi Valentina gimana nih Om? Valentina juga masih bagus sih ya, karena Valentina bisa copy untuk Feather Airstrike-nya. Tapi kalau Valentina berarti mereka agak ketahan, mereka nggak boleh bermain terlalu lebih agresif lagi, nyebrang-nyebrang cross nya. Dan Fanny, Grok. Fanny Gary. Ini menarik Glocknya masih flex. Bisa di XP, bisa di roamer. Cuman kalau melihat ya dari performanya Minman sih, kalau Glocknya ditaruh di roamer, wah itu rotasi cepat banget ya sih Om. Yes, dan juga Wild Charge-nya bakal bisa meng-cancel Feather Airstrike. Bakal ada efek airborne juga. Jadi bakal cukup sulit nantinya untuk positioning dari Rosa. Iya, Harus kita apalagi nantikan. ada Fanny yang kita tahu dia mobilitasnya kenceng banget, dia bisa Ya. ke belakang terus. Terus berhadapan dengan Fanny, berarti otomatis kalau kita mau menggunakan assassin juga agak berat gak sih? Mending ke fighter yang tebal-tebal juga, biar Tapi- bisa sedikit lebih sustain. Makanya mungkin Martis di band salah satu fighter yang cukup Estes. menjelaskan, tapi Wow. ternyata Estes muncul kembali kah? Karena kemarin kita sempat ngelihat Estes juga untuk Incendio. Apex ini fleksibel dia bisa pakai hero-hero inisiasi seperti Atlasnya yang cukup mengerikan. Tapi Estes dengan gameplay heal-nya juga counter initiate lumayan menarik ya Yom ya. Kemarin dia pakai Estes terus pakai Kaja. Ya, berarti pick off Hayu. Mau healer Hayu. Ya, tapi Hilda band sekarang. Mungkin udah kebaca ya pattern. Ya, tapi Hilda bandnya juga kan karena masih flex buat Grok, jadi kita belum tahu nih Iya. bakal mengarah kemana. Dan ya kehadiran dari Estes memang bisa menambah mungkin durabilitas yang dimiliki oleh Incendio. Tapi tidak ketika dari Estes ini posisinya lagi ketinggalan. Jadi harus memang bisa menang juga dari posisi junglernya. Yes, dan harus hati-hati juga kalau misalkan kita tahu Estes dengan Blessing of Moon Goddess-nya, ini kan harus banget nempel. Dan Ya. ini akan menjadi kesempatan nantinya Fanny, kalau misalkan itu ada di dalam gang sempit, itu bisa Wah. enak banget dan bahkan Grok sekali tabrak dengan ada efek yang besar, 1,8 detik gak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi opsi paling tepat sebenarnya untuk Estes-nya adalah Purify ya. Dan tim Hak sendiri memilih untuk menghabiskan gold laner, mengingat memang belum ada nih gold laner yang dipick sama Incendio. Ya, satu Brody mungkin udah bisa cloud kah? Untuk bisa jump in ke belakang atau ada hero yang lain. Karena Brody juga dengan di-bandnya Brody ini membuat akses Fanny-nya ke gold lane lebih aman. Ya. Gak bakal ada corrosive strike, dia aman Benar. dari tendangan Brody untuk efek stun sisinya. Iya. Enak Ini sih. satu lagi dari tim Hak, dia mau ngabisin marksman lagi atau dia ngebuang satu Kadita. cincin kali. Respect sih. Ini Kadita Hilda memang menjadi kombinasi yang seringkali muncul ya. Tapi dengan komposisi gini ya, misalnya kita melihat ada Estes, ada Glue. Lilia ini masih cukup oke buat di konteskan. Benar, sebagai mid lane. Karena level 2 cepat, lihat bagaimana Grok, Lilia, Fanny ini bisa langsung melakukan harassment. Iya, early aggression-nya dapat banget ya. Ya, kalau misalnya Groknya ini ya, flex kan soalnya masih. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ya Om, dia menggunakan, kita tahu tim Hak sempat menggunakan Chow dan Eudora. Kira-kira rotasi mid ini masih tetap bisa menang atau enggak Om? Kalau rotasi mid selama ada Grok, Power of Nature, di clear itu cepat. Cepat banget kalau ada Grok.
dia hampir sama dengan Fredrin misalnya ditaruh jadi roamer. Cuman memang jarang ya Fredrin buat jadi roamer. Range-nya kecil dan Barat juga hero tebal. Dieliminasi karena teman dari Estes biasanya juga adalah salah satunya Barats. Di heal terus-terusan dengan big guy-nya dia pasif dari Barats membuat menjadi hero yang super sustain. Tanky banget untuk di garis depan dan badan kembali dihilangkan. Yap. Mereka baru punya satu badan dan kita tahu bagaimana Incendio. Mereka suka untuk menggunakan 3 hero tebal di garis depan. Oke. Oh, tapi ada fun fact nih. The Ocean Shaman, number 1 highest pick of Kadita di M4. Jadi udah 3 kali di pick dengan win rate yang terbilang bagus. Berarti cuma ada 1 kali kekalahan aja yang mereka dapetin. Makanya di respect. Waktu Kaditanya itu pakai flicker. Iya, Ya, itu dia. itu aja kalahnya. Habis itu sisanya petrify. Udah aman, udah aman. Sih sebenarnya. Dan pick keempat nih, satu frontliner atau dia ngamanin jungle dulu. Fredrin masih bisa. Dan ya Fredrin yang diambil terlebih dahulu. Mereka butuh badan, mereka butuh 3 badan. Kemarin mereka main 3 badan. Ini kalau memang lapunya dilepas, ini bisa jadi ada lapu juga. Tapi kalau bisa ada lapu harusnya enggak ya, karena Glue sih. ini udah ada glue, benar, udah ada glue buat bisa dimainkan. Jadi misalnya mereka mau main jungler, Fredrinnya masuk jadi jungler. Iya. Kurang 1 marksman. Oke, menarik sih dengan marksman-nya. Cuman ini yang membuat penasaran nih dari tim Hak. Akankah Groknya dilempar ke XP? Dan ini adalah kombinasi dari Min dan Man nih yang second phase-nya. Karena bisa kadang-kadang hero mereka kagetan juga. Dia main Eudora atau dia main high ground defense seperti kayak contohnya Xavier. Banyak banget opsi dari keduanya. Atau bahkan Lilia yang kayak Om bilang tadi masih cukup masuk. Dan Valentine ternyata. Wow, Valentina yang kita tahu juga, iya, nantinya dia bakal bisa punya chill up juga untuk rekan-rekannya dengan Blessing of Moon Goddess yang tercopy, tapi Lolita Wow. yang muncul, berarti Groknya bakal ditaruh di XP. Ya, ini berarti perubahan gameplay untuk tim Hak. Mereka tidak bermain agresif karena mereka sudah punya Fanny, jadi hanya mengandalkan Fanny. Kalau kemarin kita tahu dari mid, dari roammernya ini ikut untuk tim fight-nya di awal-awal, agresif banget. Tapi dengan dimainkannya Valentina bersama dengan Lolita, ini hanya akan mengcover Fanny-nya untuk bisa selamat nanti kembali ke belakang. Dan sedang melakukan pemilihan terhadap marksman, ini beberapa terbuka ya kalau kelihatan nanti dari nama-namanya juga. Tapi harus marksman yang bisa survive juga dari tangan Fanny. Wah, Melissa kah? agak susah. Clean. Wah, Melissa susah. Tapi mendingan sekalian Beatrix gak sih Om? Kayak Clean. dia bisa Itu, langsung betul, Beatrix. sekalian aja walaupun nggak punya defensive skill kayak Brody, tapi dia punya Estes. Manfaatkanlah Ya, Estes. betul. Ya. Apalagi dia kan kalau nge-hit mapnya nyamperin ya. Mau Fanny-nya kabel, kalau misalkan emang ikut juga dia bakal ngikut. Tapi ini dia perubahan strategi yang akan kita lihat dari tim Hak. Akankah mereka bisa mendapatkan poin pertamanya di game yang pertama? Karena dari Incendio, Rosa dengan Farsianya. Ini power banget. Kita tahu lah dari Rosa performanya kemarin juga sangat-sangat gemilang. Yap. Dia tahu banget nih, dia nggak tumbang, dia berani untuk ngadu damage walaupun posisi dia udah nggak bagus. Dan bukan hanya Parsia, bisa dibilang mereka dapetin Glue juga. Hero yang menurut gua untuk di meta sekarang itu benar-benar powerful dan sekali lagi supporter dari Malaysia. Luar biasa ya. Ramai banget tuh. Pendukung dari tim Hak dari Malaysia pastinya memberikan sangat-sangat besar boostingan moral dan mental pasti. Tapi ini juga nih bendera Turki yang berkibar dan kita akan melihat siapakah yang akan menurunkan benderanya karena game yang pertama akan segera dimulai. Oke, pasti ada yang pulang dari match ini. Tapi siapa yang pulang? Belum bisa kita prediksi sampai sekarang dan kita bisa melihat di mana ternyata Min masih berani bermain agresif dengan Lolitanya. Yap, kayak dia punya charge juga yang seenggaknya mungkin nggak yang objektif untuk ngambil ke arah jungle-junglenya, tapi lebih ngicil, ngasih presensinya, memberikan pressure juga. Dan ini, lihat charge-nya juga udah mulai berasa banget, apalagi sinergi Min dan Man. Charge, ada Arcane Shade, Shadow Strike, hilang langsung, tapi lihat dari Apex-nya yang udah mulai langsung saja menerima agresivitas yang luar biasa. Gary mendapatkan first blood by Infinix. Ini dia Fanny early game, powernya benar-benar kuat. Setelah dapat purple, dia nggak rusuh, dia langsung ngambil ke arah kill di mid lane. Makan Apex menjadi tujuan utama dari teman-teman dari tim Hak. Ya, karena berhadapan dengan TNZ sebenarnya agak sia-sia juga ya kalau Fanny mau ke sana karena bisa terkena dari efek knock up ke atas dengan Brave Assault atau bahkan dari piercing strike-nya. Jadi hanya mengincar mungkin untuk Apex yang menjadi bulan-bulanan kali ini. Wah, ini diganggu banget sih. Di charge, dikasih Shadow Strike, itu dikit-dikit aja tipis-tipis tapi nyicil banget sehingga akhirnya Apex-nya banyak untuk mengeluarkan reserve skill. Ya apalagi masih di early game dimana efek dari heal juga masih kurang begitu besar. Bener. Apalagi kan ke badan sendiri ya buat Estes. Pastinya lebih kurang dan dia akan menjadi target lihat Gary datang lagi. Wow,
Wow. Waduh, cepet banget Fanny-nya. Gary. Ini mid lane-nya yang dibulan-bulanin sekarang. Bener. Susah sih kalau menurut aku ini, apalagi high ground yang kita tahu dia punya escapability dengan Wings by Wings, tapi dengan kecepatan yang dilakukan oleh seorang assassin, Wings by Wings gak cukup. Ya. Dan mereka nggak ada stopper yang pasti ya. Curse mungkin bisa nge-stop Fanny, tapi agak susah dari segi aimnya dan itu nggak instant stun. Jadi ya gimana untuk dia majunya bebas banget. Bahkan Turtle sekarang mulai di setup tapi sama Incendio Supremacy. Yap, oh di reset karena kayaknya mereka harus mundur Wah. karena ketinggalan level dan lihat Man, yang udah aku bilang. Dia langsung mengcopy ke arah satu buah Blessing of Moon Goddess dan meanwhile di top lane ada sebuah kompensasi yang harus dibayarkan juga di mana Lola berhasil untuk dihilangkan. Gary sudah hadir tapi nampaknya mereka nggak terlalu mau berinisiasi lebih lagi, memilih untuk ada di tengah saja karena Apex yang dipaksakan kembali untuk meng-heal up dirinya. Hanya Iya. di pok doang sih lebih tepatnya. Ya, yang biasa kita tahu ini kan Fanny biasanya selalu mengarah ke gold lane. Sekarang mengarah ke mid lane. Wow, namanya sudah 2 orang dan itu dia kombinasi combo Wombo Gary. Berhasil mendapatkan kembali satu poin eliminasi dan bahkan kali ini kena tahu dan bahkan heal up dari satu buah Blessing of Moon Goddess imitasi membuat Gary pun harus terpanis karena belum ada heal up yang optimal. Dengan adanya efek terrifying, TNZ dipaksa Another untuk heal. mundur terlebih dahulu. Dan Domain of Moon God-nya pula memberikan adanya cicilan demi cicilan yang membuat dari tim Hak gak bisa bergerak terlalu luasa. Wow, sebenarnya setupnya udah lumayan rapih tadi, namun sayangnya counter initiate dan juga blessing curian. Man dengan timing yang sangat-sangat sempurna bisa melakukan counter attack. Wow. Incendio bahkan gak yang gimana ya, gak yang tertekan terus-menerus gitu ya. Memberikan adanya pembalasan juga dan sekarang gold lead sedikit aja. Tapi seenggaknya ini makin sakit lagi. Ya, menurut gue dari Incendio mereka responnya juga bagus ya. Iya. Karena melihat bahwa mid lane mereka ini selalu diharas secara terus-menerus, akhirnya TNZ-nya oke, gue udah gak bakal bantu. Terus dengan XP. Wow, itu dia. Surprise, Min terkena kejutan yang begitu mengerikan. Langsung disambut dengan feeder Ice Strike pula, Curse of Crow, Energy Impact, Rosa. Dan bahkan Man bakal mencoba untuk langsung saja memberikan adanya sedikit balasan. Tapi nampaknya masih belum sampai ke arah Rosa yang dituju dan Turtle pun akan terjadi tapi Retribution agak sedikit terlalu cepat tapi TNZ masih bisa secure. Turtle slain by UBS Gold. Wah, bahaya sih, bisa ditabrak purple buff-nya karena sekarang Lola di bagian top lane udah mulai di zoning. TNZ pun siap memang kalau mereka mau nabrak ke arah purple-nya mengingat tidak ada retribution yang dimiliki oleh Gary. Namun ternyata dari Incendio memilih untuk bermain lebih safety. Ya, dan di gold lane-nya ini bakal dibiarin sih. Kalau aku ngelihatnya bahwa dari gold lane ini akan menjadi pemegang peran penting untuk tim Hak. Karena mereka punya Karin yang belum berpartisipasi sama sekali. Ya masih nunggu ya. Bagi hero-hero scaling dari Kari. Masih santai-santai aja dari kedua gold laner. Kayaknya dari tadi kita belum melihat mereka ada di team fight ya. Belum. Mereka didiemin aja. Tapi ini bahaya. Kalau didiemin makin lama Gary. pastinya makin snowball. Tapi kita akan lihat di mana Gary yang akankah bisa langsung saja memberikan adanya serangan kejutan. Karena ternyata dari Incendio lebih memilih untuk mundur tapi agak terlalu lama nampaknya. Wah, ternyata purple buff yang coba untuk diinvasi bermain dengan steel cable dari Gary. Retribution masih bisa didapatkan oleh TNZ, masih bisa tenang. Oke, masih aman-aman aja. Bahkan kali ini Incendio dengan adanya tadi Turtle yang bisa didapatkan 1600 net worth yang diunggulkan. Udah mulai terlihat adanya dominasi di game yang pertama, tapi kita bisa intip di 5 menit pertama dengan item-itemnya nih Om. Ya, BOD diamankan ya di sini untuk gold lane. Ada BOD berhadapan dengan satu buah corrosion site. Secara damage burst outputnya untuk di early game Sunshine. dipegang oleh Sunshine, benar. Ada BOD yang akan mensupport dia. Belum lagi dia juga punya Swiftfoot mengincar attack speed. Oke, Federasi Instagram mulai terbuka juga dan bahkan kali ini Min masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Tapi di arah yang berlainan juga ada satu buah inisiasi tapi nampaknya bisa dibalikin karena Gary menerima damage yang cukup besar. Seperti apa yang Wawa bilang, burst damage di early game dengan BOD yang sudah dikantongin. Ya. Membuat Gary hilang. Dan ini all in banget mereka sih. Rotasinya langsung dibawa 4 player yang ready. Kali ini Peter Ice Strike coba untuk membalas. Namun TNZ dengan tahunnya berhasil mendapatkan satu untuk Incendio Supremacy. Ya, ini yang kita bilang bahwa 4-1 seringkali dijalankan oleh Incendio. Mereka punya satu item, mereka akan kumpul bersama dan sudah mulai jalan berbarengan dan meninggalkan XP atau bahkan dari gold lane-nya untuk melakukan solo laning. Yap, bahkan altar padat hancur. Dan dengan adanya Turtle slain by UBS Gold jatuh kembali untuk TNZ untuk kedua kalinya. Tapi lihat, ada satu buah pergerakan di mana Alien dipaksa untuk mundur ditutupin jalan. Wow. Tapi masih ada satu flicker membuat dari Alien pun
selamat dari kematian akan langsung aja dirasakan. Tapi lihat, outer turret di arah tengah akan langsung dihancurkan. Di Blast bakal coba untuk dibalaskan. Tapi lihat, Blessing of Moon Goddess membuat tidak ada player yang hilang dari Incendio. Dan bahkan tim Hak harus merelakan satu outer turret yang begitu mahal di arah tengah. Wah, ini bagus banget sih dari Rosa yang berani menggunakan Fitter Ice Strike-nya untuk poking dan juga zoning tadi. Ya, dan kombinasi inilah yang dicari oleh Incendio ya. Entah dari tim Hak mereka harus juga bisa mengcopy karena Man. Akhirnya ini yang dicari. Blessing of the Moon Goddess dari Apex. Akan ada heal dibalaskan dengan heal kembali. Benar. Ini tapi akhirnya jadi bingung ya dengan ada Fitter Ice Strike kali ini dibuka juga. Watchard bahkan Rosanya gak tumbang. Wings by Wings karena belakang masih dibalaskan dengan Elola yang masih dihilangkan. Tapi Sunshine tidak bisa kemana-mana lagi. Rosa agak punya Wings by Wings. Terkena dengan ada himpitan yang begitu besar dari Gary. Dan tidak berhenti sampai situ karena 3 player dari Incendio berhasil untuk dihilangkan. Masih ingin lebih, TNC masih terlalu tebal untuk ditumbangkan. Dan tim Hak milih untuk mundur terlebih dahulu. Sebenarnya udah nice play banget tadi Rosa dengan timing Purify yang pas banget. Fitter Ice Strike nggak ke-cancel loh. Pas ditabrak sama Wildcard dan dapetin satu outer turret di bagian top lane. Goldnya mulai dikejar. Iya, sebenarnya tadi sayang sekali juga ya karena memang mereka bisa menangin tim fight-nya, tapi TNC sedang meninggalkan teman-teman yang lain. Kalau mereka ada berempat, menurutku ceritanya akan berbeda juga. Karena Gary bisa ditarik dengan taunting dari Fredrin. Yap, ini ya gangguan demi gangguan. Tapi kali ini dari segi goldnya udah makin dipersempit lagi dan bahkan kita bisa melihat inisiasi yang dilakukan oleh Min. Ini juga udah mulai terlihat ya, udah mulai terasa ya. Mulai kerasa sih memang dengan, walaupun dia belum pakai flickernya ya dari tadi dengan combo nomor 16. Tapi menurut gue sendiri nomor 16 dengan posisi yang pas itu udah cukup sih untuk inisiasi. Oke, tapi burst down sudah dilakukan dengan adanya satu buah balasan damage Rosa. Yang sekarang mengantongi satu buah purple buff. Ini memang dikasih sih, ini memang dikasih kayaknya ya, karena mungkin kita tahu TNZ sebagai seorang fighter nggak yang dependen terhadap purple buff. Bener. Jadi ya udah nanti bakal ada jadi follow up damage dealer terbesar pastinya. Lihat sakit banget. Itu satu Curse of Crow energy impact. Ya, dan juga dari mana poolnya sendiri dia bakal lebih efisien buat Parshanya. Kita tahu biasanya Parsha dikasih waktu junglernya level 12, ini TNC ya udahlah. Di menit yang ke-8 mereka akan coba untuk team fight, jadi purple-nya dikasih ke Rosa. Yap. Mungkin nyari cooldown juga sih ya. Ya, karena pas team fight emang impactful banget ya pergerakan dari Rosa ini. Dan sekarang setup sudah dilakukan menuju ke arah Lord yang pertama. Ada barrier yang sudah dibuka hanya untuk mencoba mencari informasi saja. Aliennya cukup menerima damage yang besar. Fitter Ice Strike kembali mengusir mudah pergerakan dari tim Hak dan bahkan kali ini Gary-nya udah mulai hadir lagi. Steel Cable dimainkan tapi tidak ada target yang dituju oleh Gary. Tapi Rosa mau kemana? Gak bisa lagi untuk selamat dari sergapan Gary. Out position banget sih dari Rosa tadi. Dia coba mau komit ke arah Panda. Satu tetesan lagi dari Fitter Ice Strike bisa aja menumbangkan Panda. Namun tanknya terlalu depan dan gak bisa mundur jadinya. Jadinya nahan lagi dan akhirnya dia nggak punya wings by wings lagi. Terkomit sudah, apalagi dengan pergerakan Gary yang begitu cepat juga. Purple buff sekarang sudah akan diamankan. Walaupun ada sneaky peek ini, akan terjadi kontes. Jalur arah pulangnya ditutupin, dia tidak untuk mundur. Tidak ada kontes yang terjadi di area Purple buff. Ya ini tinggal bagaimana mereka melakukan team fight sebenarnya karena Incendio dari tadi mereka selalu kumpul, mereka selalu mengincar adanya team fight dan tidak diladeni sama sekali. Tim Hak mereka memilih untuk melakukan pick over, mereka nyari kalau memang sendirian Rosanya lah yang akan menjadi target untuk tim Hak. Yap, dan mungkin ini adalah kelemahan juga sih yang bisa dicari atau mungkin celah di mana speed push yang dilakukan oleh Fanny. Ini akan bisa menjadi kunci di mana objektif yang akan bisa dikantong. Bener, dan dia cukup cepat ya untuk join fight-nya. Jadi ketika fight 4 lawan 4, dia akan lebih unggul nanti untuk joinnya karena mobilitas Fanny ya kita tahu lah dengan skill cable-nya itu akan lebih unggul. Bahkan kita lihat dari posisi Lord Pit-nya selalu ada vision yang terbuka dari keduanya. Nggak mau sampai ada yang kalah setup duluan nih. Iya. Ini seru banget ya. Seru banget loh. Karena memang dari tim Haknya mereka ngindar dulu sekarang. Itu PR-nya mereka kalau memang mereka harus kumpul 5 seperti ini pastinya Incendio mereka menang. Karena mereka punya Esper di belakangnya di backup dengan Parsha juga. Sedangkan Valentina cuma bisa ngopi satu aja. Jadi mereka akan mengandalkan Gary untuk nge-distract permainan dari Incendio. Yap, dan tapi Gary mendapatkan satu purple buff dengan retribusi poin dan Rosa pun gak bisa lagi untuk bertahan walaupun Gary terkena dengan ada damage, tapi itu dia heal up yang dilakukan. Membuat adanya pergerakan dari Gary pun bisa dipertahankan karena lihat itu dia satu buah Blessing of Moon Goddess imitasi. Yep. Tinggal
pilih aja. Kalian dari tim Hak mau setup yang kayak gimana? Mau setup team fight yang benar-benar butuh sustainability, ya tinggal copy ke arah Blessing maupun Gadas. Atau kalau misalkan butuh arah effect, masih ada Feather Ice Strike yang siap banget untuk bisa di IMP. Benar, dan juga untuk imitasi misalnya nih ya, karena dia dengan penggunaan item-item magic attack lebih besar pasti efek healnya dibandingkan dengan Estusnya sendiri. Karena Estus di sini dengan item defense yang dipakai anti Quiras, ada Arcanexus dan juga dengan item dia. Dan kali ini membuat Lordnya malah terlihat bebas untuk teman-teman dari Hak. Bahkan untuk kontes agak susah sebenarnya. Karena emang cepet banget tadi ya, Lord Slain by UBS Gold hadir untuk tim Hak, dan sekarang tim Hak unggul kembali atas Incendio. Partai keras, jual beli serangan kian terjadi, tapi memang di saat Rosanya hilang, ini Incendio kayak kehilangan sesuatu gitu loh. Jadi kayak ragu-ragu, banyak ragu-ragunya, banyak yang akhirnya menghindari device. Gitu kan sekarang apa yang terjadi di area river dan Man terkena hujan dari Feather Ice Strike milik Rosa. Wow, sakit banget ternyata damage dari Panda. Keunggulan jumlah yang akan menjadi Incendio lebih berani lagi. Coba di cancel dan bagus banget cancellationnya. Masuk dari Alien dengan flickernya, mengincar ke arah depan. Masih ada Blessing, masih bisa survive, dan kali ini Gary datang di bagian belakang coba untuk mengacak-acak, satu yang tumbang. Masih belum puas nampaknya Panda, masih mencoba untuk mengejar, namun Rosa yang berhasil stop semuanya. Bisa mundur 4 member dari Incendio. 2 tukar 1, oke. Tapi dengan adanya Lord yang sekarang berjalan di arah bottom lane, ini akan menjadi Lord giveaway aja. Tidak akan menjadi follow up berlebih lagi. Tapi satu outer turret di arah tengah pun harus dibayarkan oleh Incendio atau tim Hak. Begitupun inner turret, tersisa 3 base turret. Tapi dengan defensive high ground, kalau menurut aku defense masih bukan jadi masalah sih untuk Incendio. Wah, dipaksa Gary loh, masih mau ngepok ke arah base turretnya. Dan ya, sebenarnya memang Lord pertama kalau bisa kalau nggak dapetin base turret nggak masalah kayaknya. Benar, karena masih banyak cara lagi. Yang paling penting adalah Lord yang sudah evolve. Tapi Gary menurutku dia juga menyelamatkan tadi tim Haknya. Karena dia berani banget loh, dia ada di tengah-tengah dari pemain Dia Incendio. backstep dari kiri tadi. tapi- Langsung ke Sunshine lagi. Ya, dan survive lagi dia. Mungkin salah satu faktor adalah minimnya efek stun nggak sih Om? Yang Kalau dimiliki. efek stunnya yes, ya cuman kan dari TNZ sebenarnya, dan TNZ kalau memang ke distract teman-teman ini nggak bakal bisa nge-cover. Jadi TNZ ini harus ready banget ada di samping Rosa juga untuk mempersiapkan energy eruption-nya, nge-cancel semisal ada Fanny atau yang lagi di samping Rosa. Karena Rosa dia udah punya defense item. Yang aku suka adalah dia langsung oke, ini aku ditarget terus-terusan, Winter adalah jawabannya sekarang. Oke, seenggaknya masih ada security ya di dalam tubuhnya. Jadi bahkan TNC sekarang sudah mengantongi anti Kiras. Yang pastinya dia makin lebih sustain lagi. Dan sekarang dari kedua tim menurunkan temponya masing-masing. Melihat dari Incendio juga yang nggak bisa bergerak terlalu luasa. Tidak ada inner turret yang berdiri. Pastinya dari vision untuk tim Hak lebih besar lagi. Dan kita bisa intip juga dari itemization-nya setelah ada Winter. Dan bahkan ternyata dari Rosa bikinnya ke Arcane Boots ya. Iya, dia Arcane Boots full damage item ya. Iya. Ya Winter juga ini bisa kemana-mana sih untuk next itemnya. Karena Divine Glaive, Holy Divine Crystal Glaive, oke. cukup memungkinkan. Yang serem sebenarnya ini adalah duel nanti dari dua marksman-nya ya. Karena memang karirnya sudah jadi full item Corrosion, Demon Hunter, dan juga ada Golden Stars. Tapi dari sisi Beatrix, Sunshine, dia akan menuju ke Wind of Nature dan sudah dapat. Ini dia. Ini adalah momen yang tepat kalau memang dia mau memaksakan 5 lawan 5. Yap, dan juga tadi Pandanya lebih memilih untuk ke Athena Shield ya. Yap. Dia tahu banget siapa yang bisa meraih tubuhnya, yaitu Feather Ice Strike dari Varsha. Dan ini dia Lord Advantage yang tadi didapatkan oleh tim Hak ya. 2.900. Iya, jadi sebenarnya walaupun ini nggak Lord giveaway amat ya. Yap. Masih ada keuntungan juga nanti dari sini. Dia dapetin ya semua outer turret itu udah goldnya boosting banget sih. Dan sebenarnya cukup berani loh dari Panda. Di awal dari mid game sampai sekarang itu ditetesin terus pakai Feather Ice Strike. Tapi ternyata Athena Shield-nya di build terakhir. Karena dia tahu memang dia adalah source damage yang cukup penting untuk teman-teman Hak sendiri. Ya udah biarin aja nggak apa-apa, dia cicil pakai Feather Ice Strike. Yang penting dia masih bisa kasih damage dan justru malah bisa nge-bait Rosa beberapa kali. Alright, tapi ini dia Lord yang sudah in hand akan langsung saja di poke. Konsil sudah mulai terbuka mencari posisi satu sama lain. Tapi lihat Lordnya udah mulai ditarik ke area dari muter sisi jauh Incendio, ternyata Tersesat puter Lordnya. balik. Lupa dia, lupa. Lordnya kejauhan mainnya ya.
Jadi harus putar dulu, balik dulu ke rumahnya. Tapi jujur pressure dari Gary terus ada dengan split push-nya. Kali ini dia udah ready dengan purple buff. So ketika dia melihat posisi dari Glow yang turun ke arah bottom lane, bisa aja nih langsung ditabrak dari Lord-nya karena menang dari segi jumlah. Bahkan sekarang Lord-nya dipegang sama tim Hak. Bahkan ini dieksekusi bisa cepet banget sih. Apalagi Panda yang punya full attack speed yang makin optimal lagi membuat eksekusi terhadap Lord-nya. Sekarang bahkan ditutupin jalan yang akan dilalui oleh Incendio. Tapi Rosa dari arah belakang memberikan satu buah pindah ice strike menuju ke arah belakang. Rosa. Tapi lihat diganggu lagi dan digesek. Tapi Winter Trancheon masih bisa menyelamatkan diri. Tapi tidak. Dari sergapan Min yang langsung charge di sana. Dan Man pun mendapatkan nyawa dari Apex dan bahkan 4 player dari Incendio. Kali ini berhasil menghilangkan alien tersisa sendirian. Dan kali ini bisa bertahan. Tapi nampaknya cukup sulit karena 4 player dari tim Hak berhasil langsung saja memberikan damage yang besar. Alien Split digunakan, akankah dia terkenal? Tapi masih ada Immortality memilih untuk one strike push di arah tengah karena Gary dan Panda menuju ke arah tengah, gak dikasih recall sama sekali. Dibawa mundur, tengahnya terbebas sudah. 1 poin pertama yang bisa diamankan oleh tim Hak. Wow, satu momen berhasil untuk dimenangkan di menit ke-15. Straight push jadi jawaban kombinasi Gary dan Panda.